Akuntansi Belanja dan Beban Kementerian Lembaga. Dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan pada akuntansi belanja dan beban KL terdapat 3 macam. Yang pertama yakni PMK 225 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. 2. PMK 212 tahun 2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Dan yang terakhir, yakni PMK 225 tahun 2016 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi beban. Jadi, beban itu apa sih? Jadi, beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau menurut jenis beban yang terdiri dari 14 macam beban. Yang pertama ada beban pegawai, yang kedua ada beban persediaan, ketiga ada beban barang dan jasa, keempat ada beban pemeliharaan, kelima ada beban perjalanan dinas, yang keenam ada beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, yang ketujuh ada beban bunga. Lalu ada beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban lain-lain, beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penyisian piutang tak tertagih. Yang pertama adalah beban pegawai. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban ini dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA atau PPK. Yang kedua adalah beban persediaan. Beban persediaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Beban ini dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun, beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan. Ketiga adalah beban barang dan jasa, merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai. Beban ini dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA atau PPK, dan atau
perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Keempat, beban pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu aset tetap atau aset lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi, seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan, pemeliharaan aset tetap lainnya, pemeliharaan aset lainnya, sehingga aset tersebut dapat berada dalam kondisi normalnya. Beban ini dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA atau PPK, dan atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan. Lalu ada beban perjalanan dinas. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama, untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri, dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. Beban ini dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA atau PPK. Kemudian ada beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beban ini merupakan alokasi pengeluaran pemerintah yang maksud penggunaannya adalah untuk pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan dan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Beban ini dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA atau PPK, dan atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada beban bunga. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah seperti biaya komitmen fee dan biaya denda. Beban ini dicatat sebesar resume tagihan belanja bunga dan atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA atau PPK. Lalu ada beban subsidi. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jual, produksi, atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi dicatat sebesar resume tagihan belanja subsidi dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA atau PPK. Kemudian ada beban hibah. Beban hibah merupakan
beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA atau PPK. J. Beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar resum tagihan belanja bantuan sosial dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui oleh KPA atau PPK. K. Beban transfer. Beban transfer merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Beban transfer dicatat sebesar resum tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan atau perhitungan estimasi atas kurang saldo transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang saldo transfer. L. Beban lain-lain. Beban lain-lain adalah pengeluaran atau beban pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban sebelumnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Beban lain-lain dicatat sebesar resum tagihan belanja lain-lain dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui KPA atau PPK. M. Beban penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas kelakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional, kecuali tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud. N. Beban penyisihan piutang tak tertagih. Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang. Kapan beban dapat diakui? Beban diakui pada saat terjadinya A. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud. B. Konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya A. Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban. B. Konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan. C. Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum negara atau RKUN. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi atau pelaporan.
Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis, dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Yang selanjutnya ada belanja KL. Apakah yang dimaksud dengan belanja? Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis belanja. Antara lain 1. Belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah, baik yang berfungsi di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Contoh belanja pegawai antara lain belanja gaji dan tunjangan, belanja pegawai honorer, belanja uang vakasi, belanja pegawai transito, belanja pembayaran untuk uang duka wafat atau tewas, dan belanja yang dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Yang kedua ada belanja barang. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bansos, serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk 4 hal, antara lain 1. Belanja barang operasional, 2. Belanja barang non-operasional, 3. Belanja badan layanan umum, 4. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan atau penambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja bunga utang. Belanja bunga utang merupakan pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Belanja subsidi. Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi ini diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja hibah. Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN atau BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang diterus hibahkan ke daerah. Belanja bantuan sosial atau yang biasa disingkat dengan belanja bansos. Belanja bansos merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Lalu, belanja lain-lain. Belanja lain-lain merupakan pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bansos, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang terakhir, transfer ke daerah.
Transfer ke daerah merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut sifatnya, belanja pemerintah dibagi menjadi dua, antara lain belanja yang bersifat expendable dan belanja yang bersifat intracomptable. Belanja yang bersifat expendable artinya belanja yang tidak menambah aset BMN intracomptable, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang yang tidak menghasilkan PMN, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos yang tidak menghasilkan PMN, dan transfer ke daerah dan dana desa. Lalu, belanja yang bersifat intracomptable artinya belanja yang menambah aset PMN intracomptable, terdiri dari belanja modal, belanja barang persediaan, dan belanja bansos yang menghasilkan PMN. Yang selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUN atau pengesahan dari BUN atau kuasa BUN. Pengembalian belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan, sedangkan pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain. Pengukuran. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM, SP2D, atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan BUN atau kuasa BUN. Penyajian dan pengungkapan belanja. Belanja disajikan dan diungkapkan dalam 1. LRA sebagai pengeluaran negara, 2. LAK keluar kategori aktivitas operasi, 3. LAK keluar kategori aktivitas investasi, dan CALK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi. Berikut merupakan contoh penyajian belanja pada LRA. Belanja di sini diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Namun, format seperti ini tidaklah wajib. Dapat disesuaikan dengan akun yang telah tersedia sebelumnya. Yang selanjutnya adalah perlakuan khusus. Perlakuan khusus di sini dibagi menjadi dua, yaitu pada beban persediaan dan pada hibah aset tetap. Pada beban persediaan tidaklah memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, dan persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan sosial berbentuk barang. Pada hibah aset tetap yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika diserahkan kepada masyarakat atau Pemda tidak dicatat sebagai belanja atau beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non-operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja dan beban pada KL. Secara umum, jenis belanja pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu jenis belanja pemerintah yang bersifat expendable dan belanja pemerintah yang bersifat intracomptable. Belanja pemerintah yang bersifat expendable meliputi belanja pegawai, belanja barang yang tidak menghasilkan BMN, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang tidak menghasilkan BMN, transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan belanja pemerintah yang bersifat intracomptable meliputi belanja modal, belanja barang persediaan, belanja bantuan sosial yang menghasilkan BMN. Pada video kali ini, kita akan mulai dengan membahas jenis belanja pemerintah yang bersifat expendable. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat jurnal anggaran untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan komitmen belanja dan atau transfer dana ke pemerintah daerah secara double entry. Jurnal yang kita buat adalah dengan mendebit akun belanja dan transfer ke daerah dan dana desa, dan mengkredit akun dijadangkan untuk belanja atau transfer. Yang selanjutnya adalah pada saat terdapat resum tagihan. Jurnal anggaran sehubungan komitmen belanja dan komitmen transfer dana ke pemerintah daerah yang telah tercatat sebelumnya, dilakukan pencatatan jurnal balik. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Dengan mendebit akun dicadangkan untuk belanja atau transfer dan mengkredit belanja-belanja yang telah kita catat di jurnal sebelumnya.
Selanjutnya, ada jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan belanja atas resum tagihan belanja yang bersifat expendable dengan mendebit akun beban yang terjadi pada saat transaksi dan mengkredit akun belanja atau transfer yang masih harus dibayar. Yang selanjutnya ada jurnal atas realisasi pembayaran belanja yang bersifat expendable yang membebani rekening kas negara. Pada transaksi ini, kita membuat dua jurnal, yaitu pada buku besar akrual dan pada buku besar kas. Pada buku besar akrual, kita mendebit belanja atau transfer yang masih harus dibayar dan mengkredit ditagihkan ke entitas lain. Pada buku besar kas, kita mendebit belanja yang terjadi pada saat itu dan mengkredit ditagihkan ke entitas lain. Selanjutnya adalah jurnal pengembalian atas belanja tunai. Pada transaksi ini terdapat dua kasus, yaitu pengembalian belanja yang realisasinya pada tahun anggaran berjalan dan pengembalian belanja yang realisasinya pada tahun anggaran yang lalu. Jurnal atas pengembalian belanja yang realisasinya pada tahun anggaran berjalan dan pengembaliannya langsung ke RKUN adalah dengan mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit beban pada buku besar akrual, dan mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit belanja pada buku besar kas. Yang selanjutnya adalah jurnal atas pengembalian belanja yang realisasinya pada tahun anggaran yang lalu dan pengembaliannya langsung ke RKUN dengan cara mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit PNBP lainnya pada buku besar akrual, dan mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit PNBP lainnya pada buku besar kas. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas jurnal akuntansi transaksi belanja tunai yang menambah aset BMN intracomptable melalui pembayaran langsung. Yang pertama kita lakukan saat terjadi transaksi belanja tunai yang menambah aset BMN intracomptable adalah dengan cara menjurnal komitmen belanja dan jurnal balik komitmen. Untuk jurnal komitmen dan jurnal balik komitmen, sama dengan pembahasan sebelumnya yang terkait dengan penggunaan jurnal anggaran untuk komitmen belanja pada belanja pemerintah yang bersifat expendable. Yang berikutnya adalah membuat jurnal atas diterimanya aset tetap atau aset lainnya atau persediaan, namun belum terverifikasi kondisi BMN dan belum terverifikasi resum tagihan belanja yang menambah aset BMN intracomptable dengan cara mendebit persediaan atau aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister dan mengkredit utang yang belum diterima tagihannya pada buku besar akrual. Jurnal yang selanjutnya adalah jurnal atas resum tagihan belanja yang menambah aset BMN intracomptable dengan cara mendebit utang yang belum diterima tagihannya dan mengkredit belanja yang masih harus dibayar pada buku besar akrual. Selanjutnya adalah kegiatan verifikasi kondisi BMN. Pada kegiatan ini, kita membuat jurnal atas verifikasi kondisi BMN dengan cara mendebit persediaan dan mengkredit persediaan yang belum diregister, mendebit aset tetap dan mengkredit aset tetap yang belum diregister, mendebit aset lainnya dan mengkredit aset lainnya yang belum diregister. Jurnal ini tergantung atas belanja yang dilakukan oleh KL. Jurnal selanjutnya adalah jurnal atas realisasi pembayaran belanja yang menambah aset BMN intracomptable yang membebani rekening kas negara. Pada transaksi ini, kita membuat dua jurnal, yaitu pada buku besar akrual dan buku besar kas. Pada buku besar akrual, kita mendebit belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit ditagihkan ke entitas lain. Pada buku besar kas, kita mendebit belanja barang persediaan atau belanja modal dan mengkredit ditagihkan ke entitas lain. Selanjutnya adalah transaksi pengembalian atas belanja tunai tahun anggaran berjalan yang menambah aset BMN intracomptable. Jurnal yang dilakukan adalah jurnal atas pengembalian belanja yang menambah aset BMN intracomptable yang realisasinya di tahun anggaran berjalan dan pengembalian langsung ke rekening kas negara. Pada jurnal ini terdapat dua kasus, yaitu penyetoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intracomptable tahun anggaran berjalan ke rekening kas negara dan pengurangan nilai aset atas setoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intracomptable tahun anggaran berjalan ke rekening kas negara. Yang pertama adalah penyetoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intracomptable tahun anggaran berjalan ke rekening kas negara dengan cara mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit persediaan yang belum diregister, mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister pada buku besar akrual. Selanjutnya,
mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit belanja barang persediaan, dan mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit belanja modal pada buku besar kas. Selanjutnya adalah jurnal pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya, atau persediaan atas setoran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, dengan cara mendebit persediaan atau aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister dan mengkredit persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Selanjutnya adalah jurnal pengembalian belanja atas belanja tunai tahun anggaran yang lalu yang menambah aset BMN intracomptable. Jurnal yang dibuat adalah jurnal atas pengembalian belanja yang menambah aset BMN intracomptable yang realisasinya di tahun anggaran yang lalu dan pengembaliannya langsung ke rekening kas negara. Pada transaksi ini juga terdapat dua kegiatan, yaitu yang pertama penyetoran pengembalian belanja dan yang kedua adalah pengurangan nilai atas setoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intracomptable yang realisasinya di tahun anggaran yang lalu ke rekening kas negara. Jurnal yang pertama dibuat adalah jurnal pada saat penyetoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intracomptable yang realisasinya di tahun anggaran yang lalu ke rekening kas negara dengan cara mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit PNBP lainnya pada buku besar akrual, dan mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit PNBP lainnya pada buku besar kas. Jurnal yang selanjutnya adalah jurnal pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya atau persediaan atas setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dengan cara mendebit koreksi ekuitas, mengkredit persediaan atau aset tetap atau aset lainnya, mendebit PNBP lainnya dan mengkredit koreksi ekuitas pada buku besar akrual.